Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah langit kelabu sebuah desa di Jawa Timur, Bagas memandang Hani, istrinya, dengan hati yang gundah. Di malam yang penuh air mata, rahasia kelam terungkap. Hani dan mertuanya, Rahmi, berencana menggugurkan anak yang begitu dinantikan Bagas, dengan alasan takut hidup dalam kemiskinan. Anak ini nggak berdosa. Han, kalau kamu tega, kita selesai. Teriak Bagas, suaranya menggema di antara dinding rumah sederhana mereka. Pertengkaran itu menjadi awal perpisahan yang menyakitkan, mendorong Bagas ke ujung kesabaran dan cinta. Akankah keluarga kecil ini menemukan jalan kembali? Atau akankah luka ini memisahkan mereka selamanya? Kisah yang menggambarkan pergulatan cinta, pengorbanan, dan pengampunan dalam kehidupan rumah tangga yang penuh cobaan. Mengambil latar sebuah desa sederhana di Jawa Timur, kisah ini mengikuti perjalanan Bagas, seorang suami yang berjuang mempertahankan keluarganya di tengah tekanan mertua dan keraguan istrinya, Hani. Konflik yang syarat emosi, air mata, dan keteguhan hati yang dihadapkan pada ekspektasi sosial, keterbatasan ekonomi, dan ujian cinta sejati. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, di tengah hamparan sawah hijau dan deretan pohon kelapa yang menjulang, Bagas dan Hani mengikat janji suci dalam sebuah pernikahan sederhana. Rumah panggung sederhana milik keluarga Hani menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Hari itu cerah, dengan angin sepau-sepau membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Tamu-tamu yang hadir, kebanyakan tetangga dan kerabat dekat, tersenyum lebar menyaksikan Bagas, seorang karyawan kantoran berusia 28 tahun dengan wajah tirus dan mata penuh harap, menggenggam tangan Hani, gadis desa berparas lembut dengan senyum malu-malu. Akad nikah berlangsung hikmat di bawah tenda sederhana yang dihias dengan janur kuning dan bunga melati. Bau kemenyan dan aroma masakan dari dapur terbuka mengisi udara, menciptakan suasana hangat yang khas pernikahan desa. Bagas bukanlah pria kaya. Ia hanyalah karyawan biasa di sebuah perusahaan distribusi di kota terdekat, dengan gaji yang cukup untuk hidup sederhana. Namun, cintanya pada Hani begitu besar, dan Hani, dengan kepolosannya, menerima Bagas apa adanya. "Aku tidak butuh harta, Gas. Asal kamu setia dan sayang sama aku, itu cukup," kata Hani suatu malam saat mereka berbincang di beranda rumah Hani, beberapa bulan sebelum pernikahan. Kata-kata itu menjadi pegangan Bagas, membuatnya yakin bahwa cinta mereka akan kuat menghadapi apapun. Setelah menikah, pasangan muda ini memutuskan untuk tinggal di rumah besar milik Rahmi, ibu Hani, yang berdiri megah di ujung desa. Rumah itu, dengan tiang-tiang kayu jati dan atap genteng merah, adalah warisan keluarga Rahmi yang sudah berdiri selama 2 generasi. Karena luasnya rumah tersebut, Bagas dan Hani diberi ruang di rumah samping yang memiliki dapur terpisah. "Tinggal saja di sini, Gas. Rumah ini besar, cukup untuk kita semua. Lagi pula, Hani anak tunggal, aku nggak mau dia jauh dari ibunya," ujar Rahmi dengan nada ramah namun tegas saat mereka membahas rencana tinggal bersama. Bagas, yang tidak ingin membebani mertuanya, setuju dengan syarat mereka akan mandiri secara finansial, mengelola dapur sendiri, dan tidak merepotkan Rahmi. Kehidupan rumah tangga mereka di awal pernikahan terasa seperti mimpi indah. Pagi hari, Bagas berangkat kerja dengan sepeda motor tuanya, melintasi jalan desa yang berdebu, sementara Hani sibuk mengurus rumah. Hani selalu menyiapkan bekal nasi dengan lauk sederhana, tempe goreng, sayur kol, dan sambal, yang dibungkus rapi dalam kotak plastik. Ketika Bagas pulang di sore hari, mereka sering duduk bersama di beranda, menikmati teh manis sambil bercengkerama tentang hari itu. Hani, dengan rambut panjangnya yang dikepang rapi, sering bercerita tentang impiannya memiliki anak dan membangun keluarga kecil yang bahagia. "Aku pengin anak kita nanti pintar, Gas. Kita ajarin dia baca buku, ya," katanya suatu kali, matanya berbinar penuh harap. Bagas hanya tersenyum, mengangguk, dan menggenggam tangan Hani erat-erat. Namun, di balik kehangatan itu, benih konflik mulai tumbuh perlahan. Rahmi, Ipvindaya ibu mertua yang awalnya tampak mendukung pernikahan Bagas dan Hani, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia seringkali membanding-bandingkan Bagas dengan pria lain yang dianggapnya lebih sukses. Di meja makan, saat mereka berkumpul untuk makan malam, Rahmi kerap melontarkan komentar yang menyakitkan. "Lihat si Fulan, anaknya Pak Lurah. Baru umur 30 sudah punya mobil baru. Rumahnya di kota juga besar. Loh, kalau Hani dulu pilih dia, pasti hidupnya lebih enak," katanya suatu malam, nadanya santai namun penuh sindiran. Bagas hanya diam, menunduk, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Ia tahu Rahmi tidak pernah benar-benar merestui pernikahannya dengan Hani, meski ia mengizinkan karena Hani bersikeras. "Ibu cuma khawatir sama masa depan Hani. Kamu kan tahu, dia anak tunggal. Aku cuma mau yang terbaik buat dia,"
tambah Rahmi, membuat suasana makan malam menjadi kaku. Hani, yang awalnya hanya mendengarkan dengan diam, mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Ia mulai memperhatikan tetangga yang lebih mapan, rumah-rumah megah di kota, dan gaya hidup yang jauh dari kesederhanaan mereka. Saat berkunjung ke rumah teman masa kecilnya yang menikah dengan pengusaha sukses, Hani pulang dengan wajah murung. Mereka punya 2 mobil, gas. Anak mereka sekolah di tempat bagus. Aku cuma takut kalau nanti kita nggak bisa kasih yang terbaik buat anak kita, katanya lirih suatu malam. Bagas mencoba menenangkan, kita cukup, Han. Yang penting kita bahagia sama-sama. Namun, di matanya, ia melihat keraguan yang mulai muncul di hati Hani. Komentar Rahmi semakin sering terdengar, terutama saat mereka berkumpul di ruang keluarga. Kalian lihat si Budi, mantannya Hani, sekarang dia sudah punya usaha sendiri. Kalau dulu Hani dengar ibu, mungkin sekarang kita nggak perlu khawatir soal duit, ujar Rahmi sambil mengupas kacang, seolah kata-katanya tidak berbobot. Bagas merasa dadanya sesak setiap kali mendengar itu. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa membahagiakan Hani, tapi tekanan dari Rahmi membuatnya merasa kecil. Ia mulai bekerja lebih keras, mengambil lembur demi menabung untuk masa depan keluarga kecilnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa semakin jauh dari Hani, yang kini lebih sering termenung, terbawa oleh bisikan ibunya tentang kemewahan duniawi yang tidak mereka miliki. Malam-malam di beranda yang dulu penuh tawa kini lebih sering diisi keheningan. Hani mulai jarang bercerita tentang impiannya, dan Bagas merasa ada dinding tak kasat mata yang mulai memisahkan mereka. Di sudut hatinya, ia tahu badai akan segera datang, namun ia berharap cinta mereka cukup kuat untuk bertahan. Di desa yang tenang itu, di bawah langit berbintang, Bagas hanya bisa berdoa agar Hani tetap percaya bahwa kebahagiaan bukan soal harta, melainkan tentang hati yang saling mengikat. Kehidupan rumah tangga Bagas dan Hani yang awalnya penuh kehangatan mulai diwarnai ketegangan halus. Di rumah besar milik Rahmi, ibu mertua Bagas, udara terasa semakin berat dengan bisikan-bisikan perbandingan yang terus dilontarkan Rahmi. Hani, yang kini tengah hamil 3 bulan, mulai menunjukkan tanda-tanda keresahan. Perutnya yang mulai membuncit seharusnya menjadi sumber kebahagiaan. Namun tekanan dari sang ibu membuatnya ragu. Bagas, meski lelah sepulang kerja, selalu berusaha menghibur Hani. Anak kita nanti pasti lucu. Han, bayangin, dia lari-lari di halaman, kita ajak main bareng, katanya suatu sore sambil mengelus perut Hani dengan lembut. Hani tersenyum tipis, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Rahmi, dengan caranya yang penuh wibawa, semakin gencar memengaruhi Hani. Di dapur, saat mereka berdua menyiapkan makan malam, Rahmi mulai berbicara dengan nada serius. Hani, pikir baik-baik. Kalian hidup pas-pasan. Bagas cuma karyawan biasa. Gajinya berapa sih? Kalau anak ini lahir, apa kalian bisa kasih dia kehidupan yang layak? Sekolah bagus, baju bagus, mainan yang anak-anak sekarang suka? Lihat tetangga sebelah, anaknya pakai sepatu impor, sekolah di kota. Kalau anakmu nanti miskin, kasihan, Han, katanya sambil mengiris bawang, seolah kata-katanya hanya obrolan ringan. Hani hanya menunduk. Tangannya yang memegang sendok kayu berhenti bergerak. Tapi, Bu, ini anakku, anak pertama kami. Balas Hani pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara minyak mendesis di wajan. Ibu tahu, Hani, tapi ibu cuma mikirin masa depanmu. Kamu masih muda. Nanti kalau keadaan sudah lebih baik, kalian bisa punya anak lagi. Sekarang, dengan keadaan Bagas yang begini, apa nggak lebih baik ditunda dulu? Ibu kenal dokter di kota, bisa bantu urus semuanya dengan aman. Lanjut Rahmi, nadanya meyakinkan namun dingin. Hani tidak menjawab, tapi benih keraguan yang ditanam ibunya mulai tumbuh. Malam itu, ia terdiam di samping Bagas, memandang langit-langit kamar dengan pikiran berkecamuk. Ia mencintai Bagas, tapi kata-kata ibunya tentang kemiskinan dan masa depan anak mereka terus bergema, membuatnya takut. Keesokan harinya, Rahmi kembali membahas rencana itu saat Bagas sedang bekerja. Di ruang tamu, di bawah lampu neon yang temaram, Rahmi duduk di samping Hani, menggenggam tangannya. Hani, ibu sudah up to dokter. Dia bilang bisa dilakukan minggu depan. Cepat, nggak sakit, dan nggak ada yang tahu. Ini demi kebaikan kalian, katanya. Hani, yang sudah tertekan oleh ketakutan akan masa depan, akhirnya mengangguk lemas. Ibu benar, mungkin ini yang terbaik, untuk sekarang. Gumamnya, air mata mulai menggenang. Ia merasa bersalah, tapi tekanan dari ibunya dan bayangan hidup susah yang digambarkan begitu nyata membuatnya goyah. Malam itu, Bagas pulang lebih awal karena lembur dibatalkan.
Ia masuk rumah dengan wajah lelah namun tetap tersenyum, membawa sebungkus kue kesukaan Hani dari pasar. Saat melangkah ke ruang tamu, ia mendengar suara Hani dan Rahmi berbisik di dapur. "Jadi, minggu depannya, Han, ibu sudah atur semuanya. Bagas nggak perlu tahu, ini demi kebaikan kalian," kata Rahmi. Bagas membeku di tempatnya. "Hani, apa maksudnya ini? Anak kita? Kalian mau menggugurkannya?" tanyanya dengan suara bergetar, wajahnya memucat. Hani tersentak, matanya melebar ketakutan. "Gas, aku cuma..." Hani tergagap, tak mampu melanjutkan. Pertengkaran hebat pun meletus. Bagas, yang biasanya pendiam, tak bisa menahan amarah dan kesedihannya. "Hani, ini anak kita, darah daging kita. Dia nggak berdosa. Kalian tega membunuhnya hanya karena takut miskin? Dosa, Han. Ini dosa," teriaknya, suaranya menggema di ruangan kecil itu. Rahmi mencoba membela diri. "Bagas, kamu nggak ngerti. Kami cuma mikirin masa depan Hani. Kamu nggak bisa kasih kehidupan yang layak buat anak ini." Bagas menatap mertuanya dengan mata merah. "Dulu ibu izinkan saya menikahi Hani. Sekarang ibu bilang saya nggak mampu? Kalau Hani setuju sama ibu, silakan. Tapi saya nggak akan biarkan anak saya mati," katanya, nadanya penuh tekad. Hani menangis terseduh, terjebak antara cinta pada Bagas dan tekanan dari ibunya. "Gas, aku cuma takut, aku nggak mau anak kita susah," isaknya. Bagas menggeleng, hatinya hancur. "Kalau kamu pilih gugurkan anak ini, kita selesai, Han. Tapi saya akan tunggu sampai anak ini lahir. Setelah itu, kita cerai," katanya dengan suara parau, lalu berbalik dan keluar dari rumah, meninggalkan Hani yang terduduk lemas di lantai. Rahmi memeluk putrinya, tapi Hani hanya menangis, merasa dunia di sekitarnya runtuh. Malam itu, Bagas duduk di beranda rumah samping, menatap langit gelap tanpa bintang. Ia merasa dikhianati, bukan hanya oleh Hani, tapi juga oleh mimpinya tentang keluarga bahagia. Di dalam hatinya, ia berjanji akan tetap memperjuangkan anaknya, meski itu berarti harus melawan istri dan mertuanya. Di ruang tamu, Hani menangis dalam pelukan Rahmi, terbelah antara rasa bersalah dan ketakutan akan masa depan. Keputusan kelam itu, meski belum dilaksanakan, telah menciptakan retakan besar dalam rumah tangga mereka, meninggalkan luka yang sulit sembuh. Malam pertengkaran hebat itu meninggalkan luka yang dalam di hati Bagas. Cahaya bulan yang menyelinap melalui celah-celah jendela rumah samping milik mertuanya tak mampu menerangi kegelapan yang kini menyelimuti hidupnya. Bagas duduk di dipan kayu tua, menatap dinding kosong, mencoba mencerna keputusan Hani dan Rahmi untuk menggugurkan anak yang begitu ia nantikan. Rasa sakit bercampur amarah membuat dadanya sesak. Ia tak pernah menyangka Hani, wanita yang dulu berjanji akan membangun keluarga bersamanya, kini goyah hanya karena bisikan mertuanya tentang kemiskinan. "Aku harus kuat, demi anakku," gumamnya dalam hati, mencoba menegarkan diri di tengah badai emosi. Keesokan paginya, Bagas mengambil keputusan besar. Ia tak bisa lagi tinggal di rumah mertuanya, tempat yang kini terasa seperti penjara baginya. Dengan tabungan yang pas-pasan, ia menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di desa tetangga, sekitar 3 kilometer dari rumah Rahmi. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu dan beratap genteng yang sudah mulai bocor di beberapa sudut, tapi cukup untuk memberinya ruang untuk bernapas. Ia mengemasi pakaian dan beberapa barang pribadi, meninggalkan rumah samping tanpa pamit pada Hani atau Rahmi. Saat ia melangkah keluar, Rahmi yang kebetulan melihat dari beranda rumah besar, hanya memandang dengan tatapan dingin. "Kalau kamu pergi, jangan harap bisa ketemu Hani lagi," katanya tajam. Bagas hanya mengangguk kaku, lalu menstarter sepeda motor tuanya dan pergi tanpa menoleh. Di kontrakan barunya, Bagas mencoba menata hidup. Pagi-pagi ia berangkat kerja seperti biasa, mengendarai sepeda motornya melintasi jalan desa yang berdebu, menuju kantor di kota. Namun, kini tak ada lagi bekal nasi hangat dari Hani, tak ada lagi senyum istrinya yang menyambutnya pulang. Ia makan seadanya, seringkali hanya nasi dengan telur ceplok atau mie instan. Meski hatinya remuk, Bagas tetap berpegang pada tanggung jawabnya sebagai ayah. Setiap akhir bulan, ia mentransfer sebagian gajinya ke rekening Hani, memastikan kebutuhan istri dan calon anaknya terpenuhi. "Ini untukmu dan anak kita, Han. Aku nggak akan ninggalin kalian," bisiknya pada dirinya sendiri saat menekan tombol kirim di aplikasi perbankan ponselnya. Sementara itu, di rumah besar Rahmi, Hani tenggelam dalam penyesalan. Setiap malam, ia menangis diam-diam di kamarnya, memeluk bantal yang dulu sering ia pakai bersama Bagas. Ia tahu keputusannya untuk menyetujui saran ibunya salah,
Tapi tekanan Rahmi dan ketakutannya akan masa depan membuatnya tak berdaya. Rahmi, yang melihat putrinya semakin murung, justru menganggap itu sebagai pembenaran atas sikapnya. "Lihat, Han, ibu bilang juga, Bagas nggak pantas buat kamu. Sekarang dia pergi, ninggalin kamu begitu saja," katanya suatu hari, mencoba menghibur Hani. Namun, Hani tahu Bagas tidak benar-benar meninggalkannya. Uang yang masuk setiap bulan adalah bukti bahwa suaminya masih peduli, meski mereka kini terpisah. Waktu berlalu, dan kehamilan Hani memasuki bulan ke-9. Di sebuah klinik kecil di desa, Hani melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, yang dinamainya Danang, sesuai nama yang pernah ia dan Bagas sepakati dulu. Namun, kegembiraan kelahiran Danang tak berlangsung lama. Selepas melahirkan, kesehatan Hani menurun drastis. Ia sering demam, tubuhnya lemah, dan nafsu makannya hilang. Dokter di klinik menyebut itu sebagai komplikasi pasca persalinan, diperparah oleh stres yang dialaminya. Rahmi, meski khawatir, tetap bersikeras bahwa Bagas tak boleh mendekati putrinya. Dia yang memilih pergi, biar dia tanggung akibatnya, katanya ketus saat Hani meminta untuk menghubungi Bagas. Bagas, yang hanya mendengar kabar kelahiran Danang dari seorang tetangga, merasa hatinya teriris. Ia ingin sekali melihat anaknya, memeluk Hani, dan memperbaiki semua yang telah hancur. Namun, larangan Rahmi membuatnya tak berani mendekat. Sebagai gantinya, ia menyewa seorang pembantu rumah tangga, Embok Sari, untuk membantu merawat Hani dan Danang. Embok Sari, seorang janda parubaya yang dikenal baik hati di desa, datang setiap hari untuk memasak, membersihkan rumah, dan memastikan Danang terurus. Bagas membayarnya dari gaji bulanannya, meski itu berarti ia harus hidup lebih hemat di kontrakan. "Tolong jaga istri dan anak saya, Embok. Saya nggak bisa ke sana, tapi saya percaya sama Embok," pesannya pada Embok Sari dengan mata berkaca-kaca. Di kontrakan kecilnya, Bagas sering termenung, memandang foto pernikahannya dengan Hani yang ia simpan di dompet. Ia merasa terjebak antara cinta dan luka, antara tanggung jawab dan kemarahan. Setiap malam, ia berdoa agar Hani dan Danang baik-baik saja, dan agar suatu hari ia bisa kembali menyatukan keluarganya. Sementara itu, di rumah besar Rahmi, Hani memeluk Danang erat-erat, menangis dalam diam saat bayinya tertidur. Ia tahu Bagas masih mencintainya, tapi jarak yang memisahkan mereka terasa seperti jurang yang tak bisa dijembatani. Perpisahan ini, meski pahit, menjadi ujian bagi cinta mereka, dan hanya waktu yang akan menentukan apakah mereka bisa bersatu kembali. Waktu terus berlalu di desa kecil itu, membawa perubahan yang tak terelakkan. Danang, putra Bagas dan Hani, kini telah berusia 3 tahun. Bocah kecil itu tumbuh sehat, dengan mata cemerlang dan tawa riang yang mengisi rumah besar Rahmi. Ia sering berlari di halaman, mengejar ayam atau bermain dengan ranting-ranting kering, tanpa menyadari beban berat yang menyelimuti keluarganya. Namun, di balik keceriaan Danang, kesehatan Hani terus memburuk. Tubuhnya semakin lemah, wajahnya pucat, dan nafasnya sering tersengal. Dokter di klinik desa menyebutkan bahwa kondisinya dipicu oleh komplikasi pasca persalinan yang tak kunjung sembuh, diperparah oleh stres dan kurangnya istirahat. Hani, yang dulu dikenal sebagai gadis ceria, kini lebih sering terdiam, menatap kosong ke arah sawah dari beranda rumah. Bagas, yang masih tinggal di kontrakan sederhana di desa tetangga, terus menjalani hidup dengan penuh ketabahan. Ia bekerja lebih keras, mengambil lembur di kantor distribusi tempatnya bekerja, bahkan kadang membantu tetangga memperbaiki mesin pertanian untuk tambahan penghasilan. Setiap bulan, ia tetap mengirimkan uang untuk Hani dan Danang, serta membayar Embok Sari, pembantu rumah tangga yang setia merawat mereka. Kadang, Embok Sari menceritakan kabar tentang Danang, bagaimana ia mulai belajar berbicara, atau bagaimana ia suka menyanyi lagu anak-anak yang diajarkan di posyandu. Cerita-cerita itu menjadi oase di tengah kesepian Bagas. Meski setiap kata tentang Hani membuat dadanya kembali terasa sesak. Mbak Hani sering batuk. "Mas, kadang dia cuma duduk di kamar, peluk Danang sambil nangis," kata Embok Sari suatu hari, membuat Bagas tak bisa tidur malam itu. Larangan Rahmi masih seperti tembok kokoh yang memisahkan Bagas dari keluarganya. Mertuanya itu tak pernah melunak, bahkan setelah bertahun-tahun. "Kalau kamu peduli, kenapa kamu pergi dulu?" bentak Rahmi saat Bagas pernah mencoba menghubungi Hani lewat telepon. Bagas hanya diam, tahu bahwa berdebat dengan Rahmi sia-sia. Namun, di dalam hatinya, ia merasa waktu telah cukup menguji kesabarannya. Ia rindu Hani, rindu Danang, dan rindu kehangatan keluarga yang dulu mereka impikan bersama. Setiap malam, di kontrakan yang dingin, ia memandang foto pernikahan mereka, berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk memperbaiki semua. Suatu sore,
Setelah mendengar kabar dari Mbok Sari bahwa Hani kembali dirawat di klinik karena demam tinggi, Bagas tak bisa lagi menahan diri. Ia memutuskan untuk melanggar larangan Rahmi dan pergi ke rumah mertuanya. Dengan jantungan, ia mengendarai sepeda motornya di bawah langit yang mulai meredup, hujan gerimis membasahi jaket tipisnya. Sesampainya di rumah besar itu, ia melangkah pelan menuju pintu, jantungan menanti reaksi Rahmi. Di ruang tamu, ia menemukan Hani terbaring di sofa, wajahnya pucat seperti kapas, sementara Danang duduk di lantai, asyik bermain dengan balok kayu. "Hani," panggil Bagas pelan, suaranya bergetar. Hani membuka mata, terkejut namun lemah. "Gas? Kamu, kenapa di sini?" tanyanya, suaranya parau. Rahmi, yang mendengar suara Bagas, muncul dari dapur dengan wajah marah. "Kamu berani datang ke sini setelah ninggalin anakku bertahun-tahun?" bentaknya. Bagas menarik napas dalam, mencoba menahan emosi. "Bu, saya nggak pernah ninggalin Hani. Saya kerja keras buat dia dan Danang. Setiap bulan saya kirim uang, saya bayar Mbok Sari. Saya cuma mau lihat istri dan anak saya," katanya dengan tegas, matanya tak gentar menatap Rahmi. Sesuatu dalam nada Bagas membuat Rahmi terdiam. Mungkin karena ia melihat keteguhan di wajah menantunya, atau karena kondisi Hani yang semakin memprihatinkan, Rahmi tak melanjutkan amarahnya. Bagas mendekati Hani, berlutut di sampingnya. "Han, kamu harus sembuh. Aku nggak bisa lihat kamu begini. Aku akan bawa kamu dan Danang ke tempatku. Aku akan jaga kalian," katanya, air mata mulai menggenang. Hani, dengan sisa tenaganya, menggenggam tangan Bagas. "Maaf, Gas, aku salah. Aku nggak seharusnya dengerin ibu dulu," isaknya. Danang, yang menyadari kehadiran Bagas, berlari mendekat. "Bapak?" tanyanya polos, membuat hati Bagas mencair. Ia memeluk anaknya erat, merasakan kehangatan yang sudah bertahun-tahun ia rindukan. Meski Rahmi masih ragu, ia tak lagi menghalangi saat Bagas memutuskan membawa Hani dan Danang. "Kalau kamu beneran sayang sama Hani, buktikan. Jangan bikin dia sengsara lagi," katanya dingin. Bagas hanya mengangguk, lalu dengan hati-hati membantu Hani berdiri. Bersama Danang yang ceria menggenggam tangannya, mereka meninggalkan rumah besar itu, melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Di dalam hati Bagas, ia tahu perjuangan ini belum selesai, tapi kesabarannya selama ini telah membawanya kembali pada keluarganya. Langit di atas desa mulai berwarna jingga saat Bagas membawa Hani dan Danang meninggalkan rumah besar Rahmi. Hani, yang masih lemah, bersandar pada lengan Bagas. Sementara Danang, dengan langkah kecilnya yang ceria, memegang tangan ayahnya, sesekali menoleh ke belakang, ke rumah yang selama ini menjadi dunianya. Bagas mengendarai sepeda motor tuanya dengan hati-hati, memastikan Hani duduk nyaman di belakangnya, sementara Danang dipeluk erat di depannya. Angin sore membawa aroma tanah basah, seolah alam ikut menyambut langkah baru keluarga kecil ini. Dalam hati, Bagas berdoa, memohon kekuatan untuk memulai lembaran baru bersama istri dan anaknya, setelah bertahun-tahun dipisahkan oleh luka dan kesalahpahaman. Tujuan mereka bukan lagi kontrakan sederhana tempat Bagas tinggal selama ini, melainkan sebuah rumah kecil di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota, sekitar 10 km dari desa. Rumah itu, dengan dinding cat putih dan halaman kecil yang ditanami rumput, adalah hasil kerja keras Bagas selama bertahun-tahun. Ia membelinya dengan sistem pembayaran tempo, mengorbankan sebagian besar tabungannya dan mengambil lembur demi melunasi cicilan. Ketika mereka tiba, Hani terdiam, matanya melebar menatap rumah yang tak pernah ia bayangkan dimiliki suaminya. "Gas, ini rumah kita?" tanyanya lirih, suaranya penuh keheranan. Bagas hanya tersenyum kecil, mengangguk. "Iya, Han. Aku kerja keras buat kita. Buat Danang?" jawabnya, suaranya parau karena haru. Hani melangkah masuk, tangannya masih lemah memegang pintu. Di dalam, rumah itu sederhana namun hangat. Ada sofa bekas yang Bagas beli dari pasar loak, meja kayu kecil dengan taplak bermotif bunga, dan sebuah ranjang sederhana di kamar. Di sudut ruang tamu, Bagas telah menyiapkan tempat bermain kecil untuk Danang, lengkap dengan mainan plastik murah yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Danang langsung berlari ke sana, tertawa saat menemukan mobil-mobilan kecil. Melihat senyum anaknya, Hani tak bisa menahan air mata. "Gas, aku nggak tahu, aku pikir kamu cuma," katanya, tak mampu melanjutkan. Bagas memeluknya pelan. "Aku cuma mau kamu dan Danang bahagia, Han. Maafin aku kalau selama ini aku nggak bisa di samping kalian." Hari-hari berikutnya, Bagas mendedikasikan dirinya untuk merawat Hani dan Danang. Ia membawa Hani ke dokter spesialis di kota,
menggunakan tabungan yang tersisa untuk memastikan istrinya mendapatkan perawatan terbaik. Dokter mendiagnosis Hani menderita anemia berat dan kelelahan kronis yang diperparah oleh stres bertahun-tahun. Dengan obat-obatan dan perhatian penuh dari Bagas, kesehatan Hani perlahan membaik. Ia mulai bisa duduk lebih lama, bahkan sesekali membantu Bagas menyiapkan makan malam, meski hanya memotong sayuran atau mengaduk nasi di wajan. Setiap senyum kecil Hani adalah kemenangan bagi Bagas, bukti bahwa usahanya tak sia-sia. Danang, yang kini mulai mengenal ayahnya, menjadi sumber kebahagiaan baru. Pagi-pagi, Bagas mengajaknya bermain di halaman, menggambar di tanah dengan ranting atau mengejar kupu-kupu. "Bapak, lihat, kupu-kupu besar," seru Danang suatu hari, matanya berbinar. Bagas tertawa, mengangkat anaknya tinggi-tinggi, merasakan kehangatan yang selama ini hanya ia impikan. Di malam hari, mereka bertiga sering duduk bersama di ruang tamu. Hani membacakan cerita untuk Danang sementara Bagas mendengarkan dengan senyum. Momen-momen sederhana itu, meski biasa, terasa seperti harta karun bagi keluarga kecil ini. Suatu hari, Rahmi datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu, wajahnya kaku namun matanya menunjukkan penyesalan. "Bagas, Hani, ibu mau lihat kalian," katanya pelan, suaranya tak lagi penuh wibawa seperti dulu. Bagas mengundangnya masuk, dan untuk pertama kalinya, Rahmi melihat rumah yang dibangun menantunya dengan keringat dan air mata. Ia terdiam saat melihat Hani, yang kini mulai bercahaya kembali, dan Danang, yang berlari memamerkan mainannya. "Ibu salah, Gas. Ibu kira kamu gak mampu, tapi kamu bikin Hani dan Danang bahagia," katanya, air mata mengalir di pipinya yang sudah keriput. Hani memeluk ibunya, menangis bersama, sementara Bagas hanya mengangguk, memaafkan dalam diam. Di bawah atap rumah sederhana itu, keluarga kecil ini menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Hani, yang kini semakin kuat, mulai bermimpi lagi tentang masa depan. Mungkin membuka warung kecil atau mengajari Danang membaca. Bagas, dengan kesabaran dan cinta yang tak pernah pudar, terus bekerja keras, memastikan Danang bisa sekolah di tempat yang baik. Tawa Danang mengisi rumah, sementara Hani dan Bagas saling menggenggam tangan, bersyukur atas keajaiban yang telah menyatukan mereka kembali. Badai yang pernah menerpa kini berlalu, meninggalkan cahaya hangat yang menyapa keluarga ini di ujung perjuangan mereka.